menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia dipastikan siap menggelar perayaan hari ulang tahun ke-25 pada 2 Oktober 2023 di Taman Mini Indonesia Indah. Kesiapan untuk menyambut peringatan ulang tahun Perak itu kini sudah berjalan mendekati sempurna. Untuk mensosialisasikan perayaan HUT ke-25 ini, pihak panitia menggelar jumpa pers di Universitas Kristen Krida Wacana, Kampus 2, Jalan Arjuna Utara, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Hadir dalam jumpa pers ini Ketua Umum PSMT Willianto Tanta, Ketua Harian 1 Peng Suyoto, yang juga sebagai Ketua Panitia HUT PSMT ke-25, Wakil Ketua Umum PSMT Departemen Hukum, HAM, dan Advokasi Joni Toat, Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Krida Wacana, Dr. Antonius Ricci Kastilani, Wakil Ketua Umum PSMT Departemen Kaderisasi dan Kepemudaan Joni Situanda, Rudi Rusdiah, dan Wakil Ketua Umum PSMT Departemen Sosial, Lingkungan Hidup dan Kesehatan Oi Luciana, serta Presiden BEM KM Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Ukrida Mulia Januari. Ketua Panitia HUT PSMT ke-25 Peng Suyoto mengatakan, HUT PSMT ke-25 mengusung tema Pesta Demokrasi Sukses, PSMT Maju, Indonesia Sejahtera. Dengan tema tersebut, peringatan HUT tahun ini akan lebih spesial karena turut mengundang Presiden RI Joko Widodo bersama jajaran menteri dengan target peserta sebanyak 2.500 orang. Jumlah peserta termasuk tamu yang datang diperkirakan akan melebihi target karena hingga saat ini jumlah yang terkonfirmasi hadir sudah di atas 2.500 orang. Gelaran HUT PSMTI ke-25 ini sebagai bentuk rasa syukur dari pengurus dan anggota PSMTI dalam menunjukkan persatuan, toleransi lintas suku, agama, dan organisasi. Oleh karena itu, dalam perayaan HUT ke-25 ini, PSMTI mengundang lintas tokoh dan organisasi seperti tokoh masyarakat dan tokoh agama, ormas besar seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Gerakan Pemuda Ansor, serta ormas besar non-Tionghoa maupun ormas besar Tionghoa. Tak hanya itu, PSMTI juga mengundang seluruh pimpinan partai politik termasuk para bakal calon presiden. Untuk tanggal penyelenggaraan perayaan HUT dipilih tanggal 2 Oktober 2022, dikarenakan PSMTI ingin ikut merayakan Hari Batik Nasional yang jatuh setiap tanggal 2 Oktober. Dipastikan mulai dari panitia hingga tamu undangan akan mengenakan batik. Bahkan panitia menyiapkan batik khusus yang identik dengan peringatan HUT ke-25. Dalam rangkaian HUT ke-25, PSMT turut mengenalkan budaya Tionghoa melalui penampilan seni budaya Tionghoa seperti alat musik, tarian, pakaian, kungfu, wushu, hingga tai chi. Lewat penampilan seni budaya tersebut, masyarakat Tionghoa di Indonesia berusaha untuk mempertahankan dan memperkaya warisan budaya mereka, serta mempromosikan pemahaman dan apresiasi terhadap kekayaan budaya Indonesia yang beragam. Selain itu, di perayaan HUT ke-25, PSMT akan meluncurkan buku tentang perjalanan suku Tionghoa Indonesia yang berjudul Sejarah Orang Tionghoa di Nusantara, termasuk perannya dalam membangun negeri. Buku tersebut ditulis oleh 32 akademisi di universitas negeri dari seluruh Indonesia. Tak berhenti di situ, sebagai ucapan terima kasih dan apresiasi, PSMT akan memberikan penghargaan kepada 25 tokoh Tionghoa yang membesarkan nama Indonesia. Dari nama yang diberikan penghargaan, ada nama Presiden keempat almarhum Abdurrahman Wahid atau yang disapa Gus Dur. Jadi sebenarnya PSMT itu genap 25 tahun pada 28 September. Ya, karena kita dideklarasikan 28 September 1998. Jadi karena 28 September ini Isra Miraj, kita juga undur ke tanggal 2 Oktober dengan harapan karena itu hari Senin hari kerja, Bapak Presiden bisa ikut hadir di hari ulang tahun kita. Jamnya juga kita bikin siang, ya, agar beliau punya waktu di hari Senin. Dan pas juga hari Senin itu pas Hari Batik Nasional 2 Oktober. Jadi kita selenggarakan dengan semua berpakaian batik, tamu, dan kita juga ada selain batik merah yang teman-teman lihat Ketua Umum kita pakai, ya. Juga kita ada batik silver, ya, karena tahun Perak, ya, kita bikin batik silver yang kita akan bagikan ke sebagian tamu, jadi sebagian merah, sebagian silver. Jadi semua ketua partai politik, semua baca pres, ya, tadi ormas juga bukan hanya yang disebutkan di sini, ya, ICMI, DNI, MUI, banyak yang kita undang. Jadi ketua-ketua partai banyak nih, Partai Umat, ketua umumnya sudah bokong hadir juga, PKB, semua, Perindo, semua partai.
yang sudah disahkan pemerintah kita undang, dan mudah-mudahan beliau punya waktu hadir bersama baca pres. Ketua Umum PSMT Wilanto Tanta mengatakan di usia ke-25 tahun ini PSMT sebagai organisasi sosial ingin lebih banyak lagi membantu masyarakat tanpa membedakan suku, ras, dan agama. Selain itu PSMT juga ingin menjalin persahabatan dan persaudaraan dengan siapapun tanpa melenceng dari ADART organisasi. Kita ini semua sama, tidak ada perbedaan. Nah tujuannya kita seperti mungkin hari ini kita undang semua teman-teman media agar kita lebih terbuka. Karena sekarang sudah zamannya demokrasi, tidak ada lagi yang bisa ditutupi. Media semua sudah terbuka semua. Untuk itu, apapun kegiatan dari paguyuban kita ingin seluruh masyarakat Indonesia mengetahui bahwa kita Tionghoa ini ikut berperan di dalam membangun bangsa yang ada di Indonesia ini. Jadi kita selalu ingin bersama. Itu dari jawab kami. Kita ada pertanyaan lagi. Harapan saya sebagai ketua umum bahwa PSMT ini ke depan harus lebih bagus. Saya juga mengharapkan kepada ketua panitia bersama seluruh panitia yang ada agar hari ulang tahun yang ke-25 tahun ini benar-benar kita bisa undang seluruh lapisan masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh nasional, maupun seperti tadi ketua panitia ngomong, seluruh tokoh agama maupun dengan tokoh-tokoh ormas maupun ketua-ketua partai politik, calon juga yang mau maju, kita undang semua. Bahwa kita ini ingin lebih terbuka. Jadi kita PSMTI tidak berpolitik, ada artinya, tapi kita perlu mengetahui keadaan politik. Gitu. Jadi PSMTI ke depan, insya Allah kita mohon dukungan teman-teman media juga. Tanpa teman-teman media, PSMTI tidak dikenal. Seperti diketahui dalam memperingati HUT ke-25 PSMTI menggelar berbagai kegiatan mulai dari donor darah PSMTI se-Indonesia yang digelar selama 25 hari di seluruh Indonesia dan lomba karaoke bahasa Mandarin bekerjasama dengan Eljon Media. Lomba karaoke ini digelar sebagai bentuk upaya pelestarian bahasa Mandarin di Indonesia. Tim Eljon Media melaporkan.